Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'da. Amma ba'd. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Hadirin ibu-ibu semua yang Allah muliakan, Dara Rahman, ibu sehat saraya? Alhamdulillah, masya Allah ya. Di pagi-pagi kita akan mengkaji di pagi hari ini, insya Allah bahasan zakat. Dan di bulan yang akan datang pun kita akan bahas secara mendalam berkaitan dengan zakat dan peranannya bagi kehidupan kita. Nanti yang akan saya tampilkan, ibu-ibu semua, saya tidak akan tampilkan PowerPoint, saya tampilkan tulisannya seperti ini. Ini dalam rangka supaya ada hasil warisan tulisan. Nanti saya akan kumpulkan, kalau memungkinkan dari 5 atau sampai 10 pertemuan bisa dijadikan buku kecil. Nah, ini saya akan jadikan buku kecil karena biasanya pengajian itu kalau tidak ditulis suka lupa, Bu. Iya, suka barco teh gini barco-nya. Nah, itu makanya kan minimal kalau nanti mana mah ngaji jeung ustaz-ustaz ini ada bukunya. Nah, kan gitu. Iya, kalau nggak ada bukunya mana duka tuh naon ngebahas nama ustaz. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bahas zakat. Zakat ini bagian penting bagi seorang Islam dan bahkan jadi rukun Islam kita kedua. Ini zakat. Ibu-ibu semua yang memang di negeri kita yang belum dimaksimalkan itu potensi ekonomi di dalam Islam di Indonesia itu diantaranya zakat. Nah, bagaimana pengumpulannya, kemudian bagaimana penyalurannya, dan ini masih jadi problematika hingga hari ini. Bagaimana zakat berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat, ini masih jadi problematika hari ini. Tahun kemarin nilai zakat kita 1 tahun itu mencapai, dari data dari Basnas ya, itu mencapai 22 triliun zakat yang masuk ke Basnas. Saya tanya ke Basnas Cimahi itu setahun itu, kalau tidak salah ya, saya terakhir ke Pak Dadang bagian ketua, benar dulu masih tetangga di Parmindo di Jalan Jabung. Kalau sekarang kan saya sudah di kebun kopi dekat rumah ibu saya. Ini kebetulan sekalian perkenalkan, kebetulan alhamdulillah ibunda saya hadir kebetulan ya, alhamdulillah. Malah duluan ke sini, masya Allah ya. Ini Mama Wardah saya panggil ini. Gitu. Nah, kata dulu saya tanya pada 1 tahun di Cimahi itu berapa? 1 tahun itu di Cimahi yang terkumpul dari zakat itu bisa sampai 3 miliar. Itu 1 tahun. Dan itu pun Ustaz katanya belum dimaksimalkan secara penuh, baik zakat dari perdagangan dari para pengusaha atau lini-lini zakat yang lain. Itu 3M untuk kota kecil Cimahi kan hanya 3 kecamatan, Bu. Kecil itu sudah luar biasa. Sebenarnya zakat itu harusnya itu bisa menjadi kekuatan untuk menurunkan kemiskinan di negeri kita. Dan justru pemerintah kita harus bersyukur kepada orang-orang Islam. Dan hanya orang-orang Islam yang punya kekuatan kedermawanan seperti ini. Lihat agama-agama yang lain. Coba angka-angka dalam ibadah sosialnya, lihat agama Hindu, Buddha, atau bahkan Kristen hari ini berapa angka mereka. Terlebih di kita itu kan Indonesia itu dari 200 kurang lebih 70 juta jiwa umat muslim di Indonesia itu ada 240 juta jiwa umat Islam, masih 87,6% atau 90%.
Ibu terbayang tidak? Jangankan zakat harta lah ya, zakat yang lain. Kita hitung saja zakat fitrah, andaikan dihitung uang misalnya, satu orang kemarin berapa Bu zakat fitrah? 30 ribuannya ya. Anggap saja misalnya 30 ribu misalnya. 30 ribu dari 240 juta misalnya yang membayar, biasanya kan orang tuh sekurang-kurangnya ekonomi, zakat fitrah itu biasanya maksain. Sekurang-kurangnya ekonominya itu pasti maksain. Anggap saja 200 juta jiwa. 200 juta jiwa dikali 30 ribu, kira-kira berapa Bu? Kali 30 ribu, saya hitung itu 500 miliar dari zakat fitrah saja. Indonesia menggelontorkan dari umat muslim untuk menurunkan kemiskinan itu bisa 500 miliar. Ini saya salah hitung atau apa ya? Gak tahu 500 miliar, gak tahu 5 triliun saya hitung. Itu kan luar biasa zakat ini. Nah ini di antara hikmah yang luar biasa kenapa Allah syariatkan zakat kepada kita. Bagi kita, nah bukan hanya tentu ibadah sosial, tapi ibu-ibu semua yang mengeluarkan zakat itu luar biasa keutamaannya. Nanti di akhirat itu luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu semua, kita pahami dulu apa zakat itu. Zakat itu secara bahasa dari kata zakayazku. Apa artinya? Zakayazku itu ada yang mengatakan tumbuh berkembang. Kenapa? Karena memang nanti tidak wajib untuk mengeluarkan zakat kalau harta yang dimiliki oleh kita tidak berkembang. Karena tidak berkembang itu apa? Contoh, ada orang dagang, dia dagang ternyata bukan dapat untung malah rugi, wajib zakat enggak? Enggak wajib zakat, karena yang zakat itu nanti yang berkembang. Ini keluasan syariat Islam. Syariat Islam itu tidak memaksa seseorang. Kalau memang tidak memungkinkan, ya tidak kena kewajiban. Ketika memang dia ternyata rugi, tidak berkembang perdagangannya. Nah, kedua, zakat itu kenapa dinamakan zakat? Zakat itu artinya suci, bersih. Dinamakan demikian karena zakat itu pembersih harta kita. Nah, makanya nanti zakat itu kata Nabi harta-harta kotor kita. Jadi zakat itu sebenarnya harta kotor. Nah, harta kotor. Nanti ada hikmahnya itu luar biasa. Saya pendengar dari seorang syekh di Timur Tengah, kenapa zakat itu disebut harta kotor. Nah, secara istilah apa zakat itu? I'ta'u juz'in makhsusin min malin makhsusin biwada'in makhsusin wa ba'duha fi awqatin makhsusatin li mustahiqiha. Menunaikan bagian yang khusus. Ada khusus Bu, peternakan nanti zakatnya itu khusus. Tidak semua hewan itu wajib dizakati. Orang ternak itu tidak semua wajib dizakati. Nanti hewan-hewan yang ditentukan oleh Nabi SAW, termasuk pertanian. Itu khusus, termasuk harta yang khusus dan ketentuannya khusus. Ada ketentuan-ketentuan di dalam Islam dan waktunya pun khusus. Contoh seperti zakat fitrah, kan waktunya khusus, ya, tidak di setiap bulan, ada waktunya ditentukan oleh syariat kita. Termasuk nanti zakat dagang itu ada waktunya. Nah, ibu semua, istilah zakat di dalam Al-Quran terkadang itu diungkapkan dengan istilah sodakoh. Jadi sodakoh dan zakat itu sebenarnya istilah yang terkadang digunakan sama. Contoh misalnya di dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Nah, ini sodakoh di sini maknanya bukan sodakoh. Biasanya kalau kita memahami sodakoh itu apa? Harta yang dikeluarkan, biasanya sodakoh itu sunat atau wajib? Sunat ya. Padahal ada sodakoh yang wajib. Ini ayatnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Ini kan ayat ini sedang menceritakan mustahik zakat. Siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dari kita, orang fakir, orang miskin,
pengurus zakat, para mu'alaf yang baru masuk Islam, ya, atau untuk memerdekakan budak, orang hamba sahaya, orang-orang yang terlilit hutang. Ini jarang yang diperhatikan orang yang terlilit hutang itu. Ada, kita punya tetangga hadirin, misalnya dia terlilit hutang karena mungkin satu waktu sakit di rumah sakit, atau mungkin anaknya atau istrinya di rumah sakit sampai terlilit hutang. Ini banyak yang orang tuh biasanya zakat itu fokusnya fakir miskin terus, padahal kadang mungkin ada di sebagian yang lain. Contoh itu orang yang terlilit hutang, entah kunaon terlilit hutang, ngajukan mobil entah begitu. Iya, jual pinjol ya teman, entah bukan itu ada salah-salah begitu, bukan arah jalannya juga. Tapi ada orang-orang yang terlilit hutang karena memang ya darurat, keadaan darurat. Nah, orang-orang yang seperti itu mereka berhak mendapatkan zakat kita. Meskipun besar, misalnya hutangnya sampai ke rumah sakit 20 juta, kita punya zakat perdagangan sampai 25 juta per ribu lunasi, itu luar biasa. Jadi membereskan permasalahan sosial. Nah, kalau ada orang yang seperti itu saja di setiap RT, kayaknya di setiap RT itu beres masalah itu. Iya, dan ini pun yang belum dimaksimalkan di setiap masjid itu adalah zakat. Itu belum dimaksimalkan, itu zakat. Itu hanya salah satu pintu pengembangan ekonomi di dalam Islam, belum pintu-pintu yang lain kan. Ada sodako, ada wakaf, itu kan luar biasa. Saya dulu sampaikan di Muawanah ke Pak Haji Asep, kata Pak Haji, bisa tidak Al-Muawanah mengumpulkan 50 pengusaha, yang 50 pengusaha itu zakat hartanya beri ke Muawanah. Kalau misalnya satu pengusaha itu 1 tahun dia punya zakat dari perdagangannya, anggap saja 20 sampai 50 juta, anggap saja 20 juta, ada 10 jadi berapa Bu? 200 juta kali 5 1 M setahun, cuma 50 pengusaha dalam setahun kan. 20 juta pun sebenarnya bagi pengusaha itu beberapa itu kecil Bu. Kalau untuk 1 tahun itu kecil, yang kalau sudah bagus usahanya itu sebenarnya kecil. Itu bisa nanti dari uang itu bisa menggerakkan apa? Menggerakkan pendidikan, menggerakkan dakwah, menggerakkan ekonomi masyarakat kembali. Itu dari uang itu. Nah, ini sayang, memang belum digerakkan luar biasa. Nah, dalam ayat ini sedekah itu digunakan untuk yang wajib. Jadi sedekah. Kenapa sedekah dinamakan sedekah? Sedekah itu dari kata sedekah artinya jujur. Karena untuk menguji kejujuran keimanan kita kepada Allah. Kira-kira hadirin, harta ini hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Semua alam semesta diberi oleh Allah, jasad ini milik Allah, nafas ini ruh milik Allah. Maka kita jujur kepada diri kita sendiri bahwa semua ini milik Allah, kembali kepada Allah. Allah minta pun gak semua, cuma 2,5%. Sedikit sekali kan? Gak minta sampai 50%, 2,5%. Di Kristen itu kalau tidak salah, di gereja itu sampai 10%. 10% dari harta itu gereja, itu besar, luar biasa. Belum lagi kalau dulu di abad pertengahan, kalau gereja itu punya tebus dosa. Ya, jadi pengakuan dosa. Jadi kalau misalnya ada jamaahnya berbuat dosa, nanti konsultasi dengan pendeta di balik tabir. Berapa nanti dihitung, oh 125 juta dosanya, jadi diampuni ya, gitu. Karena kalau ustadz gitu baru hanya ustadz ya untuk bilang tapi Bu. Nah, sampai akhirnya kenapa orang-orang barat hari ini benci kepada agama, karena memang agama itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum pendeta itu untuk kekayaan, padahal tidak ada sebenarnya. Di dalam syariatnya seperti itu, di dalam syariat Kristennya itu sebenarnya tidak ada. Nah, ada juga sedekah yang wajib tadi. Contoh misalnya sedekah yang wajib di dalam hadis, khairu shadaqati ma kana an dhahri ginan wabda biman ta'ul. Sedekah yang paling baik adalah
orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya, maka mulailah orang yang menjadi tanggunganmu. Ini sedekah wajib, tapi bukan zakat. Nah, bukan zakat yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran. Apa? Kita memberikan harta, sebagian harta kita kepada anggota keluarga kita yang membutuhkan, itu wajib. Maka ini disebut dengan sedekah. Ibu-ibu semua, kita tahu adik sedang sakit, dia butuh biaya pengobatan, kita bantu, ini sedekah namanya. Sedekah wajib, kita bantu untuk orang-orang yang memang di dalam tanggungan kita. Tahu itu ya, maksudnya anak, ibu, orang tua itu. Ini sedekahnya sebutnya sedekah wajib, tapi bukan bagian dari zakat. Nah, ini sedekah. Yang ketiga ada sedekah sunat. Di ayat Al-Baqarah ayat 271. Nah, ini sedekahnya sifatnya sunat. Jadi sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi tidak selamanya sunat, ada yang wajib juga. Contoh, intub bersedekah fani'immahi, jika kalian tampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan, tidak menampakkan harta, menampakkan siapa yang memberi, kita sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik. Dalam syariat kita, ketika kita memberikan sedekah, ini yang sunnah ya. Kita ingin memberi kepada orang lain tidak tahu kita yang memberi, itu lebih bagus tuh. Itu pahalanya lebih baik. Nah, tapi bukan berarti kalaupun misalnya orang itu tahu kita yang memberi itu jelek, enggak. Itu pun tetap baik. Contoh misalnya, bapak-bapak kan kalau Jumatan suka ada cancel. Kalau mau masukkan uang, kira-kira kelihatan nggak hadirin? Mau masukkan kelihatan nggak sama orang lain? Di pinggirnya kan, ya yang di pinggirnya kan si bapak itu. Kemudian jangan jadi dalil ayat ini ada, misalnya harus gak kelihatan nanti, misalnya kan itu. Gak apa-apa kalau ini masukkan saja. Atau seringkali di kita itu disalahartikan itu biasanya orang kalau nyumbang ke masjid, misalnya tidak mencantumkan nama hamba Allah, ya misalnya hamba Allah. Bagaimana hukumnya? Memang bagus, tapi ingat bahwa niat itu yang tahu itu antara dirinya dengan Allah. Bisa jadi ditulis nama hamba Allah belum tentu ikhlas, tapi disebut namanya, misalnya Bapak Fulan, Ibu Fulan, Haji Fulan, disebut namanya, bisa jadi dia ikhlas. Saya ulangi lagi ya. Bisa jadi disebut hamba Allah belum ikhlas, tapi disebutkan namanya ikhlas. Makanya yang ikhlas itu bukan karena disimpan atau tidak disimpan namanya, tapi ikhlas itu adalah bagian hati untuk siapa dia beramal soleh. Nah, itu bagian hati. Nah, makanya ayat ini menjadi petunjuk kalau sedekah itu ya boleh, mau ditampakkan nama kita di grup WhatsApp, misalnya ibu-ibu siapa yang mau menyumbang ini, nama kita sebutkan, gak apa-apa. Kalau saya pribadi, kalau di grup WhatsApp misalnya sama teman-teman, rekan, sahabat, saya sebutkan nama saya untuk apa? Untuk memotivasi teman-teman yang lain atau keluarga yang lain supaya ikut menyumbang. Itu gak apa-apa. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, kemudian dia terdorong jadi ingin melakukan kebaikan, maka saya pun akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika saudara saya, cina itu sudah ngasih nih, kan itu, saya juga mau ngasih. Nah, karena terdorong itu saya dapat pahala. Jadi boleh, ya. Jadi tidak disebutkan, kan ada orang yang disebutkan Ibu Fulan sekian juta, Bapak Fulan sekian juta, hamba sahaya puluhan juta hamba sahaya. Jadi hamba sahaya, hamba Allah sekian puluh juta. Nah, tapi di balik itu tong menjaganya dia sama api kalau kita juta itu dulu. Iya, atau berikut silakan itu. Nah, itu hanya orang yang tahu. Nah, ibu-ibu semua, zakat itu di dalam surat At-Taubah ayat 103 itu adalah kotoran-kotoran harta kita. Makanya lihat kata Allah, khud min amwalihim, ambil harta-harta mereka. Ini yang aktif itu orang yang mau berzakat atau para petugas
petugas zakat. Petugas zakat bu harusnya yang datang itu yang datang itu petugas zakat. Kalau bisa itu petugas zakat itu nanya ke setiap muslim, bapak apa yang memang harus zakati, dan itu petugas zakat. Karena Allah sampaikan, ambil harta-harta mereka. Dulu Nabi SAW itu punya para petugas zakat, amilin itu mereka diperintahkan oleh Nabi itu datang kepada para sahabat. Nanti mereka kemudian menyetorkan, ya Rasulullah ini. Nah, makanya para petugas zakat itu tugasnya berat. Itu amanahnya luar biasa, berat sekali amanah memegang harta zakat itu. Tidak sembarang. Ya. Orang-orangnya harus memang benar-benar jujur. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan hati mereka dan membersihkan hati mereka. Wa sholli alaihim, dan bersolawatlah kepada mereka. Doakan, maksud sholawat di sini. Doakan kepada orang-orang yang telah memberi zakat. Nah, makanya fungsi zakat itu apa? Tathhir wa tazkiyah. Ini tutahhiruhum wa tuzakkihim itu. Tathhir apa? Membersihkan hati kita dari sifat kikir. Orang yang zakat mengeluarkan, dia tidak akan menjadi orang yang kikir nanti di akhirat. Dia ketika mengeluarkan zakat, tazkiyah, hatinya dihiasi dengan sifat-sifat kedermawanan. Nah, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau di dalam hadis riwayat Muslim ini jelas, inna hadhihi shadaqat innama hiya awsaqun nas. Sesungguhnya zakat-zakat ini adalah kotoran-kotoran manusia. Nah, makanya dulu ada seorang yang pernah bertanya ke salah seorang ulama di Timur Tengah, Syekh, apa hukumnya saya memberikan zakat kepada adik atau kakak saya yang sedang membutuhkan? Itu ulamanya marah. Secara hukum itu boleh sebenarnya. Kalau misalnya adik kita itu memang dia berhak mendapatkan zakat. Tadi kan yang mustahik yang tadi kan, fakir, miskin, terlilit hutang misalnya, fisabilillah, dia sedang berjihad misalnya. Berjihad itu konteksnya hari ini bisa dia sedang memperjuangkan pesantren, atau dia sedang belajar studi, dan itu dia sedang mempelajari ilmu syariat, itu diantara dia. Nah, itu boleh ke adik kepada kakak. Tapi itu sini itu malah. Kenapa? Karena zakat itu kotoran. Rela tidak kalau kita memberikan kotoran itu kepada adik dan kakak kita? Paham ya? Iya. Baiknya kalau ke adik ke kakak itu jangan kotoran, tapi yang bersih. Kalau kiranya kita punya kelebihan harta, jangan pakai zakat. Zakat untuk orang lain. Kelebihan harta itu untuk adik dan kakak kita. Seperti halnya kalau kita misalnya punya uang, boleh tidak zakat itu tadi diberikan kepada ibu kita? Masa kepada ibu ngasih zakat? Kan itu merendahkan. Kalau mau, zakat itu untuk orang lain. Tapi kalau untuk bagian keluarga, muliakan mereka dengan harta yang mulia dari kita. Kelebihan harta ketika dilebihkan hartanya. Tapi kalau memang terbatas, nah secara hukum kepada orang yang terdekat itu zakat itu boleh. Karena dulu Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, beliau ahli hadis, ashabus sufah, kerjaannya belajar hadis di Masjid Nabawi. Satu waktu Abdullah bin Mas'ud itu istrinya mau mengeluarkan zakat dari perhiasannya, karena memang kebetulan istrinya pengusaha, jadi suaminya itu hanya belajar hadis, memang tidak usaha. Ketika mau keluar, istrinya itu ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, mau kemana? Ini mengeluarkan zakat. Bapak jauh-jauh ya ke saya, kata suaminya, bukan itu. Iya ke saya tuh, kata istrinya, wah banyak zakat tadi dia kan gitu. Laporlah ke Nabi SAW. Ya Nabi tersenyum saja, dan itu berhak. Abdullah bin Mas'ud itu berhak. Ketika memang berhak, nah begitu, itu berhak, boleh secara hukum. Tapi kalau memungkinkan, kalau yang namanya ke pasangan, ke anak, ke yang paling terdekat itu jangan dari zakat, jangan, tapi dari kelebihan harta yang mulia. Ibu semua, ini ancaman yang keras bagi orang-orang yang menyimpan hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, yang disebut dengan kanzun.
dalam Al-Quran itu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya. Menafkahkan isi zakat. Tuh kadang zakat disebut infak. Lihat tuh. Zakat dalam Al-Quran itu terkadang disebut dengan infak. Mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar kepada mereka dengan siksa yang nyata. Yauma yuhma 'alaihim finnari jahannam. Nanti emas dan perak yang dimiliki itu akan dipanaskan, kemudian dibakarkan kepada apa? Dahi-dahi mereka, lambung punggung mereka. Ketika menyimpan emas, perak, harta, tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, makanya kata Allah, kemudian hada maka naztu bi anfusikum fadzuqu ma kuntum takrizun. Nanti di hari kiamat kata Allah, nih emas-emas dan perak-perak harta yang kalian tidak keluarkan zakatnya, nih rasakan, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Nah, para sahabat ketika itu, Bapak Ibu semua, itu agak takut dengan ayat ini. Kenapa? Karena sebagian sahabat itu ada yang memang senang mengumpulkan harta, mengumpulkan emas dan perak. Tanya kepada para Nabi, ya Rasulullah, kalau misalnya ayat seperti ini, mengumpulkan emas dan perak itu diancam begitu keras, saya akan bagikan semua harta ini. Saya tidak akan kumpulkan harta lagi. Nah, kata Nabi, bukan seperti itu. Tapi adalah yang dimaksud dengan kanzun, yang menimbun harta itu adalah orang-orang yang menumpuk harta tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau dia mengumpulkan harta, mengeluarkan zakatnya, tidak termasuk ayat ini. Ini jadi dalil, ibu-ibu semua, orang muslim itu kira-kira boleh nggak kaya, Bu? Boleh, harus. Kaya banget, Bu? Ya. Harus. Ini ayatnya. Kaya banget itu harus. Dia mengumpulkan harta boleh. Ibu-ibu punya tabungan setinggi apapun, sebanyak apapun itu boleh. Selama apa? Dikeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5% ketika mencapai nisab. Mencapai nisab itu nanti karena ada batasannya. Ustaz, tapi tiap tahun jangan gaduh tina tabungan 2,5 juta terkena zakat ya tambah. Karena nanti ada batasannya, ya, nisabnya. Nisabnya itu memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang masukkan ke emas, ada yang ke perak untuk harta kalau uang. Ada yang ke emas. Ada yang menilai sekitar 40-50 juta, 70 juta. Itu yang saya tahu itu ada yang sampai 40 juta. Jadi kalau yang setahun punya tabungan sampai 40 juta, itu yang ngambil perak kalau nggak salah, yang 40 juta itu. Nah, maka punya kewajiban zakat setiap tahun. Kalau tahun depannya ternyata tabungannya cuma 10 juta, 5 juta, nggak punya kewajiban. Nanti ya, itu rinciannya karena memang kita memahami konsep dasarnya dulu kenapa Allah wajibkan zakat kepada kita. Dan nanti insya Allah rinciannya kita satu persatu. Zakat emas, zakat perak, pertanian, peternakan, termasuk rikaz, harta karun, zakat harta karun seperti apa. Nah, di dalam Al-Quran, nah ini perintah zakat, kewajiban zakat dibarengkan dengan perintah sholat, menunjukkan percuma sholat itu kalau zakatnya tidak dilaksanakan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Atau di dalam ayat lain surat Al-Anbiya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan imam-imam, pemimpin-pemimpin yang akan memberikan petunjuk. Kami berikan wahyu kepada mereka dari sejak dahulu. Para nabi diutus untuk apa? Fi'lal khairat, melakukan kebaikan, wa iqamas shalah, melaksanakan sholat, wa ita'az zakah, dan menunaikan zakat. Sudah kewajiban dari sejak dahulu itu menunaikan zakat. Wa kanu lana 'abidin, dan hanya kepada kami lah mereka akan beribadah, menyembah. Nah, atau di dalam hadis ini perintahnya, ibu-ibu semua. Di satu waktu pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Datang,
Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami satu jalan, satu amal, kalau aku melakukannya aku pasti masuk surga. Kata seorang Arab Badui, Arab gunung ini. Kalau kemudian kata Nabi, ini kuncinya, kunci masuk surga ini. Amalnya apa? Ta'budullah. Kita beribadah kepada Allah. La tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan sedikit pun kepada Allah. Jangan ada syirik dalam perbuatan kita, apapun. Mulai ria, keyakinan, keberuntungan dalam benda-benda, jangan dihilangkan. Jimat-jimat syirik. Wa tuqimus shalah, kamu melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakatnya. Wa tasuma Ramadan, dan kamu sahur di bulan Ramadan. Itu cukup. Jadi ibu-ibu semua kalau sudah melakukan ini, beribadah, tidak syirik, sholat, zakat, sahur, udah pasti masuk surga, Bu. Itu serius. Itu pasti masuk surga. Sampai seorang Arab gunung ini mengatakan, waladhi nafsi biyadihi la azidu ala hada. Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan menambah lagi ke sakiwe amalan. Gitu. Jadi gak akan nambah lagi, cuma segini amal solihnya. Apa kata Nabi SAW? Man sarahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ilaihi. Kalau kalian ingin lihat siapa ahli surga ini, di orang ini, dia tidak akan menambah lagi. Ini selama dia menunaikan tadi, dia beribadah kepada Allah, tidak syirik, dia sholat, menunaikan zakat, sahur di bulan Ramadan, gak pakai amalan sunnah pun, itu pasti masuk surga. Itu gak pakai amalan sunnah, itu pasti masuk surga. Jadi ibu-ibu, kalaupun tidak sholat rawatib, kalaupun tidak sahur Senin Kamis atau bahkan Tasyua Asyura, itu tidak apa-apa, pasti masuk surga. Selama syaratnya atau gaduhan dosa, Bu. Saya masih gara-gara dosa ya kan sadar. Aduh. Saat sih guys. Nah, karena banyak dosanya, jadi laksanakan amalan sunnah. Karena amalan sunnah itu fungsinya itu untuk apa? Pertama, menyempurnakan amalan wajib. Karena kan tidak semua amalan wajib kita sudah sempurna. Tidak 100% dinilai 100 sholat kita, sahur Ramadan kita. Nah, untuk menyempurnakan amalan-amalan wajib itu apa? Amalan-amalan sunnah. Yang kedua, amalan-amalan sunnah itu untuk apa? Untuk menghapus dosa. Nah, gitu. Bukan hanya amalan wajib. Dikhawatirkan ternyata amalan wajib itu tidak cukup untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu diantaranya amalan sunnah. Makanya seperti ibu-ibu semuanya melangkahkan kaki ke majlis taklim, tiap langkah itu kata Nabi kan, itu menghapus dosa. Karena itu untuk itu fungsinya. Yang ketiga, amalan sunnah itu untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita ke surga yang lebih tinggi dan indah. Itu jadi ibu-ibu ya cukup sadu sawi kudu sholat tahajud dan naon cuma nama sholat 5 waktu dan cekap eta lebih surga mun teu naon tapi panghandapna sok surga. Kan gitu. Karena semakin tinggi itu amalan sunnahnya, maka akan semakin tinggi nanti derajat surganya. Makanya itu hikmahnya. Jadi amal sholih itu sebenarnya kalau kata para ulama bukan syarat masuk surganya, Bu. Karena syarat masuk surga itu satu, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Lalu untuk apa amal soleh itu kita sholat, amalan sunnah itu untuk menentukan di mana surga kita. Kan tidak adil ya ibu-ibu, kalau ada orang yang dia rajin bersedekah dengan tidak rajin bersedekah, ternyata satu surganya sama, itu gak adil. Orang yang ibadahnya lebih hebat dibandingkan ibadahnya yang malas-malasan, ternyata surganya sama, gak adil Allah. Nah, untuk menentukan surga yang mana itu kata para ulama. Ya. Nah, ini dalil tentang kewajiban zakat. Hilang zakat, maka itu ancamannya neraka. Hikmah keutamaan zakat apa saja? Pertama, zakat itu menyempurnakan keislaman seorang hamba. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salat, kalau salat itu ibadahnya badannya. Ita zakat, ibadahnya apa kalau zakat? Harta. Wal haj, zakat, kalau haji ibadahnya apa? Badan dan harta. Orang nggak punya harta karena tidak bisa haji tadi. Zakat dan harta dan badan. Wa shaumi Ramadan, badan. Nah itu ya sama, ibadahnya badan. Yang kedua, menyempurnakan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kita sampai kita mencintai saudara-saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Keluarkan harta kita untuk beri kepada orang lain, baik dari zakat, sedekah, infak kita. Ketiga, sebab jadi masuk surga. Inna fil jannati la ghurafan, kata Nabi, di surga itu ada satu ruangan, yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Ruangannya terlihat dari luarnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Yang pasti hanya Allah yang tahu seperti apa. Nah, sampai kata para sahabat, ya Rasulullah, untuk siapa ruangan itu? Liman atau bal kalam, bagi orang-orang yang senang memperbaiki ucapannya. Ucapannya baik, santun, tidak menyakiti, tidak menyinggung. Ini disiapkan khusus, ruangan khusus, ruangan VIP khusus. Wa at'ama, memberi makan, senang memberi makan, baik dari zakatnya, sedekahnya. Wa adama siyam, dia merutinkan saum. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan sholat di malam hari ketika orang-orang tertidur. Dikhususkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apalagi mendapat naungan di hari kiamat. Kullu mri'in fi dhilli shadaqati, setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya. Kan nanti di padang mahsyar itu kan didekatkannya matahari oleh Allah. Di hadis riwayat Ahmad itu hanya beberapa jarak, beberapa mil saja. Nah, baiknya nanti naungan kita terlindung dari panasnya ketika di padang mahsyar itu tergantung baik sedekahnya. Baik bagaimana baik zakatnya baik tidak, dia memperhatikan dengan baik hartanya. Hatta yufsala bainan nas, sampai akhirnya nanti manusia itu akan diputuskan oleh Allah. Au qala yuhkamu bainan nas. Kemudian dari harta yang kita keluarkan itu, ibu-ibu semua, demi Allah tidak akan mengurangi harta kita, Bu. Tidak akan. Kita keluarkan itu hakikatnya pasti menambah harta kita. Itu pasti. Pastinya apa? Pertama, bisa di dunia, Allah berkahi. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat itu pasti. Itu gak akan mungkin, gak ada yang tidak dilipat gandakan karena harta yang kita berikan kepada orang lain. Dan memang bukti sebenarnya, saya lihat orang-orang yang saya kenal yang dia senang memberi kepada orang lain itu gak ada yang miskin. Orang yang senang memberi kepada orang lain itu gak ada yang sengsara. Allah cukupkan. Mana qasad shadaqatu min mal, kata Nabi, tidak akan berkurang harta kita karena sedekah. Itu gak akan berkurang. Ini harus jadi rumus. Jadi ketika kita mengeluarkan harta kita untuk orang lain, itu berkurang bertambah. Itu hakikatnya bertambah keberkahan harta kita digunakan di jalan yang benar, pahalanya nanti berlipat. Kalau Allah takdirkan di dunia harta kita akan berlipat ganda, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf kan contohnya, satu waktu pernah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, kenapa, kata Abdurrahman bin Auf itu, setiap aku keluarkan hartaku kepada orang lain, tapi harta itu semakin bertambah. Nangis, Bu. Abdurrahman bin Auf itu ternyata nangis itu bukan karena berkurang harta, tapi bertambah harta. Sampai nangis, Bu. Kalau kita bertambah harta nangis, senang, bahagia kita makan. Abdurrahman bin Auf itu sampai nangis. Kenapa? Karena kata Abdurrahman bin Auf, ini bagaimana tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Itu dihisab harta itu, ditanya. Dia kata Abu Bakar, jangan khawatir, kata Abu Bakar. Wahai Abdurrahman, engkau sudah menempatkan harta dengan baik.
Insya Allah orang yang menempatkan hartanya dengan baik tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a 'abdun illa rafa'allah. Ini keutamaan yang lain. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, senang memaafkan. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah tawadu, justru Allah akan mengangkat derajatnya. Biasanya orang-orang yang mulia itu orang-orang yang rendah hati atau orang-orang yang sombong. Yang rendah hati dimuliakan oleh masyarakat itu. Orang yang rendah hati, justru orang-orang yang sombong direndahkan. Itu sebaliknya. Nah, kemudian ibu semua, ini sebab turunnya kebaikan. Walam yamna'u zakata amwalihim. Tidaklah orang-orang menahan harta zakat-zakat mereka illa muni'ul qatara minas sama walau lal baha'im lam yumtaru. Itu langit itu tidak akan meneteskan air kalau zakat orang-orang muslim tidak mengeluarkan zakatnya, maka air hujan itu tidak akan turun. Kalaupun turun itu karena ada masih makhluk-makhluk binatang-binatang yang lain yang Allah cintai untuk diberikan air. Gitu. Kalau satu daerah kekeringan, sulit misalnya turun air hujan, bisa jadi itu karena azab dari Allah. Zakatnya ditahan. Kecuali kalaupun turun itu karena kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Diberikan ilmu. Ini di hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maka sebaliknya orang yang senang bersedekah memberi harta itu meredam murka Allah. Orang tidak akan mendapatkan siksa Allah dari sedekah. Tadi dihapus dosa-dosanya karena sedekah, pahalanya dilipatkan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah karena sedekah. Wa shadaqata litudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u an mi'ati su'. Sesungguhnya sedekah itu menghindarkan dari murka Allah dan menghindarkan seorang dari meninggal dalam keadaan yang buruk, su'ul khotimah. Kalau kita ingin husnul khotimah maka ya banyak sedekah rutin. Ya, kita punya rutinan misalnya setiap pagi, meskipun kecil tapi rutinkan 2000 rutinkan, karena itu yang akan menolak dari su'ul khotimah. Nah, kemudian yang terakhir, karena sedekah itu akan mampu menghapus dosa-dosa kita. Seperti kisahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu beliau pernah mensedekahkan 2 hamba sahaya. Jadi beliau membeli 2 budak hamba sahaya karena dia punya dosa kepada ibunya. Dia dibebaskan untuk menghapus dosa karena dia pernah durhaka kepada ibunya. Meskipun sebenarnya bukan durhaka. Abu Hurairah itu ketika dipanggil oleh ibunya, "Ya Abu Hurairah," dipanggil, "Wahai Abu Hurairah." Kemudian Abu Hurairah menyambutnya santun. "Labbaiki ya Umma," wahai ibuku tersayang, saya sambut seruanmu wahai ibuku. Oh, ini Masya Allah ya, kalau punya anak yang seperti itu. Jadi ketika dipanggil itu, "Ya labbaiki ya Umma," apa sambut? "Aku sambut seruanmu wahai ibuku." Ketika datang Abu Hurairah beres membantu ibunya, misalnya itu apa yang dibutuhkan oleh ibunya. Nah, baru ketika itu Abu Hurairah ternyata merasa sudah berdosa kepada ibunya. Apa dosanya? Kata Abu Hurairah, "Saya tadi ketika mengatakan labbaiki ya ummah, nadanya lebih tinggi daripada ibu saya." Coba, cuman hanya seperti itu saja. Kata Abu Hurairah, "Saya sudah durhaka kepada ibu saya." Akhirnya Abu Hurairah beli 2 budak. Nah, kemudian 2 budak itu dibebaskan, disedekahkan, dibebaskan sebagai sedekah untuk menghapus dosa durhaka kepada ibu. Yang seperti itu saja dianggap durhaka oleh para sahabat, apalagi kalau misalnya kalau misalnya sampai membentak, merendahkan, apalagi sampai seperti itu, itu bagian dari kedurhakaan. Ini banyak orang yang jadi karena mungkin pengaruh kata bahasa Indonesia durhaka. Biasanya orang durhaka itu apa? Kan memukul orang tua misalnya, mengambil harta orang tua. Padahal lihat durhaka di dalam Al-Quran itu apa? Fala taqul lahuma uffin. Itu tuh durhaka. Iya, itu tuh durhaka. Anak mengatakan, "Ah, si mama mau." Itu durhaka.
itu tidak sadar. Nah makanya kalaupun hadir ibu-ibu semua ya, kalau kita misalnya satu waktu, ini saya pun rasa ada ibu saya ada saya waktu kecil itu terkadang namanya anak-anak, saya sering kadang niatkan seperti itu. Kalau kita punya amal kebaikan, mungkin ini menghapus saya punya kesalahan dulu kepada orang tua. Nah yang kita tidak sadar itu ternyata itu bagian dari kedurhakaan. Niatkan amal kebaikan-kebaikan itu, ya Allah ampuni dulu mungkin saya punya kesalahan kepada ibu saya, ayah saya, bagian dari kedurhakaan. Nah, baik ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Nah insya Allah nanti selanjutnya ini pembahasan zakat ya. Jadi begitu agung sekali syariat zakat ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu hikmahnya besar, kebaikan duniawi dan ukhrawinya pun luar biasa. Kebaikan untuk kita secara pribadi ya, membersihkan harta kita, memuliakan kita nanti di akhirat. Zakat itu menjadi solusi problematika sosial ya, di kita. Nah insya Allah nanti kita akan bahas ini satu persatu. Pertama zakat emas dan perak, kemudian masuk ke zakat harta ya dengan problematikanya, nanti masuk ke zakat perdagangan, zakat peternakan, pertanian, dan zakat ringkas. Yang saya tahu memang untuk ringkasnya zakat ini hanya sini. Sampai nanti paling beberapa perkembangan zakat kontemporer yang seperti apa, dan insya Allah mungkin kita akan bahas. Baik ibu-ibu semua, hanya itu mungkin untuk pengantar pada siang kali ini. Alhamdulillah. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan terlebih dahulu, silahkan boleh. Alhamdulillah. Mangga. Alhamdulillah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Delis. Dia bertanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya apabila ada orang membayar zakat, bila mestikan dikumpulkan nih Pak Ustaz ya, pas waktunya itu mendekati hari Idul Fitri itu malam takbir atau sebelumnya. Tapi kadang ada orang yang menitipkan langsung, misalkan langsung ke orangnya, karena mungkin yang memberinya itu dianggap, oh ya saya mau menitipkan karena dianggap saya. Yeah. Apakah si orang itu berhak menerimanya atau bukan? Mohon penjelasan. Atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menjelaskan membolehkan itu. Jadi boleh kita langsung menyerahkan harta dari zakat kita kepada mustahik, itu boleh, silakan. Itu tidak misalnya menjadi gugur misalnya, enggak, itu boleh, silakan. Tapi catatannya harus yang memang berhak menerima zakat, itu catatannya. Dan zakat fitrah contohnya ini kadang memang belum tepat sasaran hari ini. Tiap masjid itu kadang memang sebagian ya, insya Allah mungkin masjid-masjid kita enggak, tapi di beberapa masjid itu ada kasus kadang RT itu yang melis nama itu kadang siapa ya, si Iwe, itu pun jadi si Iwe itu memang berat itu ya, itu tidak sederhana itu sebenarnya. Itu kan memang terjemahan fakir dan miskin itu sederhananya, jadi gabungan itu fakir miskin itu adalah orang yang untuk miskin dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok. Dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok. Nah mereka berhak. Nah kalau kita lah boleh misalnya kita berijtihad dengan UMR saja di setiap kota. Berapa dia gajinya UMR Cimahi berapa ya Bu? Saya juga belum tahu. Ya 2 juta ke atas biasanya ya. Ya, dan ternyata dia punya penghasilan, dia punya pekerjaan yang gajinya hanya 1,5 juta. Nah dilihat di situ, jangan si eta we kan itu. Ternyata si eta we kan 4 juta sebulan, 3,5 juta.
Atau bahkan saya pernah punya laporan jamaah saya itu di Pagarsi itu saja, karena tiap tahun si ibu itu dapat zakat, tiap tahun itu dapat zakat. Satu waktu ya sampai si ibu itu kan ya hartanya kan berkembang, ini punya kontrakan 3, 4, dan pindah karena tiap tahun dikasih, jadi asal karunnya dikasih kayak gitu, kan itu udah baik kan itu. Padahal dari zakat fitrah itu kalau mau ya, nah ini zakat fitrah itu memang yang utama itu adalah fakir miskin, karena memang makanan itu supaya langsung terasa dimakan ketika hari raya, jangan sampai ada orang-orang yang kita makan kenyang tapi orang lain kelaparan. Tapi kalau misalnya sudah memungkinkan semua, misalnya di satu daerah dia sulit mencari fakir miskin itu, ada yang lain. Godimin, cari yang siapa yang berhutang, dia terlilit hutang karena tadi misalnya karena anaknya sekolah, beri bu dari zakat itu boleh, dari zakat itu, nah itu salah. Atau misalnya masjid ini punya kadar anak-anak muda yang dia itu solih baik misalnya, atau punya imam anak muda, kemudian dia mau kuliah atau sudah tidak punya orang tua atau masih punya orang tua tapi orang tuanya tidak mampu, beri masjid, kuliahkan dia, itu dari zakat boleh begitu. Nah itu salah satu contoh ya dari zakat, dan itu manfaatnya yang besar sekali. Itu tidak hanya itu, atau termasuk tadi untuk mu'alaf itu boleh. Dari zakat ini kira-kira misalnya kepada orang kafir yang diharapkan dia mungkin bisa masuk Islam, kasih uang oleh kita. Yang ini jarang bu, orang muslim kasih uang ke orang kafir itu jarang. Serius. Padahal orang kafir sering tidak ngasih uang ke orang muslim. Sering. Saya dulu tahun 2000 seberapa ya? 2014 kalau tidak salah, saya tuh dapat ajakan dari teman saya, daerah Talego Garut. Daerah Talego Garut. Jadi dari Pangalengan sekitar 3 jam 4 jam lagi gitu dari Pangalengan itu. Jadi saya perjalanan itu 4 sampai 6 jam kalau tidak salah dari Talego itu. Ke sana, kenapa ke sana? Karena di sana pertama gak ada ustadznya di sana. Umat muslim banyak, tapi kristenisasinya kuat. Saya tanya kenapa kristenisasinya kuat? Itu sederhana, kata saya pas ngobrol sama kepala desanya dulu tahun 2000. Itu sederhana Ustaz. Jadi mereka itu datang ke sini, mereka bawa tas sekolah anak-anak, mereka bawa beras, mereka bawa mie, mereka bawa uang, anak keluarganya dibantu, anaknya dibantu, tasnya, sembakonya dibantu. Setiap bulan, setiap tahun mereka dapat bantuan. Umat Islamnya gak ada yang bantu. Ya kadang kan bagi orang awam yang penting itu sanes kahartos tapi karaos. Lalu kan terasa bagi mereka kebaikannya. Akhirnya itu puluhan orang itu masuk Kristen karena terasa terbantu. Nah, makanya sebaliknya bagi kita zakat ketika mungkin umat Islamnya udah pada cukup, kalau kiranya tadi ternyata di lingkungan kita, wah ini mah di atas UMR semua kan itu. Zakatnya dia sudahlah cukup. Kemudian kita lihat kalau misalnya ada orang-orang kafir, meskipun mungkin dia gajinya di atas UMR, tapi kita harapkan dia bisa masuk Islam, kita beri uang, itu boleh. Nah ini bagi diantara mustahik ini yang dari 8 asnaf ini yang jarang diberdayakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi selama berhak boleh. Sebentar. Ada yang lain silakan. Ustaz, kalau yang barusan dibicarakan itu zakat ya Pak Ustaz ya. Iya. Kalau sedekah juga bisa kan Pak Ustaz ya, misalkan saya ngasih non muslim nih Pak. Karena keluarga saya memang kebetulan ada non muslim ya Pak ya. Saya suka lah ya Pak, maafnya bukan mau gimana ya Pak, ini percontohan aja. Dengan niat juga saya gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan dengan sedekah ini dia dapat. Iya. Itu di surat itu Bu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Ada surat ini. Iya, ayatnya khusus, kata Allah, tidak terlarang bagi kita kepada orang-orang kafir selama tidak memusuhi kita. Ya. Kemudian kata Allah, antabarru, berikan kebaikan apapun kepada mereka. Itu langsung diperintahkan oleh Allah kepada orang kafir. Itu diperintahkan.
Kita punya saudara, ya, misalnya satu kakek, satu nenek, misalnya dia orang kafir, kita beri kepada mereka. Itu diperintahkan oleh Allah. Lihat toleransinya Islam seperti apa. Dan itu diberi kepada mereka. Kata birrun itu dalam bahasa Arab, itu kata para ulama tidak ada kebaikan yang paling umum itu kecuali bir. Jadi birrun itu makna kebaikan yang umum, apapun sikap kita, Bu, termasuk kita memberi harta, memberi makanan, yang memberi keluasan, kita itu bir. Jadi meskipun orang kafir, jangan misalnya karena dia orang kafir kemudian putus kekeluargaan, jangan, nggak boleh. Ya secara akidah kita terputus masing-masing, silakan. Dan itu ibadah kita masing-masing. Tapi bagian dari kata nasab kekeluargaan itu, nah itu sambungkan tetap keluarga itu, kita berikan kebaikan. Nah, itu diperintahkan oleh Allah. Kalau kasusnya seperti gini Pak Ustaz, di lingkungan ini nih Pak ya, saya juga baru dapat kabarnya baru minggu yang lalu. Kita udah kehilangan satu umat yang murtad. Apakah kita wajib untuk mendekati dia untuk meraih lagi? Mudah-mudahan dengan kita dekati dia balik lagi ke Islam, misalkan gitu kan, boleh nggak? Dakwah itu kewajiban bersama. Nah, makanya termasuk himayatuddin, fungsi agama. Kenapa ada syariat itu? Yang pokok itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Makanya saat kita kehilangan satu muslim itu lebih sakit daripada kehilangan 10 nyawa. Kalau 10 nyawa mereka muslim, selamat mereka. Tapi kalau satu muslim jadi kafir meskipun hidup, celaka dia. Jadi makanya sebenarnya ya, tugas kita sebisa mungkin kalau memungkinkan dengan cara, tapi ada caranya, Bu. Dakwah itu ada caranya. Kan makanya di dalam surat An-Nahl itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hi ahsan. Ajak seru orang-orang itu untuk ke jalan Allah kembali itu dengan hikmah, ya. Dengan hikmah itu apa? Tadi dengan kesantunan, dengan ilmu, dengan hujah yang kuat, dan itu kita bisa menampakkan Islam itu agama yang benar, nasihat-nasihat yang baik. Kalau mereka menolak dan bahkan butuh berdebat, kata Allah, berdebat, tapi debat dengan debat yang baik. Menampakkan kebenaran Islam itu dengan satu, tidak mencela. Lihat ibu-ibu semua, kapan Nabi SAW kan dosa yang paling besar itu apa, Bu? Syirik kan? Dosa yang paling besar itu syirik kan? Tapi kapan sepanjang dakwah Nabi SAW Nabi itu mencela berhala orang-orang Quraisy? Juga pernah. Nabi merendahkan orang-orang Quraisy itu gak pernah. Nabi menghina mereka itu gak pernah. Meskipun itu dosa yang paling besar. Lihat dakwah Nabi. Meskipun mereka salah dan bahkan melakukan kesalahan terbesar, itu Nabi itu belum pernah mencela merendahkan mereka sepanjang hidup mereka. Ini dakwahnya Islam. Santun Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin silakan. Ibu yang di belakang dulu. Iya, boleh. Masalah zakat. Ya. Saya suka dapat informasi, Bu. Saya pendapat juga ya Pak ya. Oh iya, boleh. Dari Basnas itu selalu tiap itu dapat jatah untuk para fakir miskin. Nah kebetulan dari lingkungan berdasarkan kita ketahui bahwa yang diterima itu memang sangat membutuhkan. Tidak, CEO-nya jadi tidak gitu. Iya, betul. Kebetulan di antara itu ada yang non muslim dan memang selalu datang saya minta bantuan kalau ada bantuan. Kebetulan saya masukkan untuk di Basnas itu kan. Iya. Ditolak Pak, dikembalikan lagi dari sana tuh. Oh, dari bahasanya ditolak nggak ini? Katanya ini karena di muslim Bu. Kalau untuk non muslim kami tidak bisa. Itu gimana Pak? Iya. Sebenarnya non muslim kepada kita yang memang tidak mau beriman dan juga black is me gitu. Iya. Iya. Gimana Pak?
Kalau bagi saya pribadi ya sebenarnya itu boleh. Ya, ayatnya jelas wal mu'allafati qulubuhum. Dan ketika kita memberi pun itu jadi kesempatan berdakwah loh. Iya seharusnya. Setiap tahun misalnya kita kasih Bu ini lihat ya itu kita jelaskan agama kita, kemuliaan Islam. Satu waktu ini dengan kelembutannya saya berharap sekali Ibu bisa masuk Islam, itu bisa bersama-sama. Itu jadi kesempatan dakwah sebenarnya boleh jadi itu. Tapi kan kalau Basnas itu lembaga, saya khawatir ya. Nah tapi kalau misalnya secara pribadi, ya kalau tidak terikat dengan Basnas, ya silakan saja. Kalau saya kira pribadi itu gak apa-apa. Karena jelas ayatnya boleh kok lihat di surat At-Taubahnya yang tadi. Wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf ya, yang dilembutkan hati mereka. Itu tidak disebutkan mu'allafnya itu kaya atau miskin, enggak Bu. Misalnya wal mu'allafati qulubuhum enggak, mu'allaf yang kaya enggak, atau mu'allaf yang miskin enggak. Sebutnya juga mu'allaf aja, yang dilembutkan hati mereka, yang dimungkinkan dia bisa masuk Islam karena kebaikan kita. Itu dari zakat itu boleh sebenarnya. Ya kalau misalnya Basnas seperti itu, saya pribadi agak setuju. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kebaikannya terasa bukan hanya untuk umat Islam aja. Kebaikannya, syariatnya, sistem Islam itu akan terasa oleh bahkan orang-orang non-Islam. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu dari Basnas ya karena memang ketentuan seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada nanti tetangga saudara yang kiranya mau memberi kepada dia, itu boleh jelas ayatnya kok. Ya, Allah SWT. Ibu silakan mengerti tanya. Tapi bukan masalah itu ya. Ya boleh. Karena tadi kan kita harus memberikan dakwah itu secara berhikmah ya. Maka dari itu saya usul gitu supaya ibu-ibu yang di sini tuh belajar dakwah juga bagaimana tekniknya atau gimana ya ke depannya. Dakwah itu ibu-ibu semua ini jangan diartikan sempit ya. Jangan diartikan bahwa dakwah itu harus ceramah. Nah ini dakwah itu apa? Ibu dengan tadi memberi uang kepada orang kafir itu bagian dakwah. Kita bersikap baik sebagai tetangga itu bagian dakwah. Jadi dakwah itu sangat luas. Jadi mengajak itu kita menampilkan kita sebagai seorang muslim yang baik di keluarga kita itu bagian dari dakwah. Nah gitu. Kita menulis di catatan grup WhatsApp itu bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu luas. Tugasnya bukan hanya para penceramah saja. Nah makanya termasuk misalnya tadi bil hikmah kepada tetangga. Pertama itu ada proses kita mungkin berbuat baik dulu, santun, ini senang memberi. Tadi itu tidak langsung mengajak langsung, karena kan orang akan merasakan lebih menerima nasihat kita ketika terasa kebaikan kita. Itu kuncinya. Ya bertahap. Jadi kita terasa dulu kebaikan kitanya, nanti ketika kebaikan kita sudah terasa, itu dia akan menerima. Itu metode dakwah Nabi. Kapan? Satu waktu Nabi pernah memberi nasihat kepada Hakim bin Hizam. Dulu saya pernah ceritakannya dulu di Mawana. Hakim bin Hizam itu tukang minta-minta, datang ke Nabi beri. Dan Nabi gak panjang pikir. Di waktu yang sama Hakim bin Hizam datang lagi ke Nabi, minta lagi. Nabi beri lagi. Sampai di waktu yang sama 3 kali Hakim bin Hizam minta lagi. Ibu kalau datang pengamen 3 kali dalam waktu yang sama, kira-kira kumaha Bu? Dicari kagak kurang mana sih isu-isu kayak gitu biar kan gitu. Nabi itu sampai memberi 3 kali, luar biasa. Beri lagi. Nah baru sampai ke 3 kali Nabi ada lagi. Nabi kemudian mengatakan, ya Hakim, dan nasihatilah Hakim itu. Hakim, harta ini hijau manis, menggiurkan. Jadi harta itu, kalau kamu mengambil harta itu dengan niat kedermawanan, memberi kepada orang lain, kamu diberkahi hartanya oleh Allah. Tapi kalau kamu mengambil harta karena rakus, terus saja minta, senang meminta-minta, gak akan diberkahi oleh Allah. Seperti orang yang makan gak kenyang-kenyang, kata Nabi, gak akan kenyang-kenyang.
sebanyak apapun hartanya, kalau memang metalnya minta-minta, mau kaya juga nggak akan kenyang-kenyang. Mau banyak juga, kalau metalnya minta-minta. Itu kata Nabi. Kemudian kata Nabi, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah itu sebenarnya hadis tangan di atas lebih baik tangan di bawah itu, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, itu hadisnya tentang Hakim bin Hizam. Sampai akhirnya Hakim bin Hizam ketika dinasihati oleh Nabi itu berhenti jadi tukang minta-minta. Berhenti. Ya Rasulullah, saya berazam sejak hari ini saya tidak akan lagi meminta-minta kepada orang lain. Sampai ketika Nabi wafat di zaman Khalifah Abu Bakar, di zaman Umar, Hakim bin Hizam yang dulunya tukang meminta-minta menjadi salah satu seorang sahabat yang paling kaya. Hakim bin Hizam. Ya nasihatnya Nabi. Nabi nggak nasihati langsung kan? Ya. Ketika dia Hakim bin Hizam meminta, nggak langsung gawe cing bener, manete tong menta-menta wae, kan gitu. Enggak, tapi Nabi beri aja, nggak nasihati. Ya, jadi kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh Nabi. Diberi oleh Nabi. Baru sampai sudah 3 kali baru nasihati. Makanya ini jadi dalil kalau sebagian ulama itu kita baiknya memberi nasihat kepada orang lain setelah 3 kali memberi. Sebenarnya Nabi. Gitu. Dan kita boleh tidak memberi lagi kepada orang lain setelah 3 kali memberi. Kalau ada orang lain tuh, ada saudara, tetangga, minta wae ke kita. Kalau sudah 3 kali, nah keempat kalinya boleh kita menolak, gak memberi. Itu karena para ulama fikihnya dari hadis itu. Jadi, nah baiknya seperti itu. Lihat dakwah Nabi itu gak langsung ceramah kan ternyata ya. Tapi dengan apa? Beri kebaikan dulu, terasa apa yang dia butuhkan. Ternyata mungkin berasnya, kebutuhan sekolahnya, ya anaknya misalnya, oh ini dia butuh ini, diberikan kebaikan dulu, baru kemudian kebaikan itu sudah terasa, nah itu nasihat itu akan lebih berkesan. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada ya? Baik, alhamdulillah kalau tidak ada insyaallah. Baik ibu semua, nah nanti insyaallah kita lanjutkan masuk ke mulai tataran praktisnya. Jadi mulai hitung-hitungan. Jadi nanti siap belajar berhitung. Belajar menghitung zakat emas, belajar menghitung zakat harta. Yang minimal harta aja yang kita miliki. Nanti kira-kira harta kita yang kita miliki ini sudah ada kewajiban zakat enggak? Enggak. Itu paling sederhana itu. Kalau untuk harta itu ya para ulama mengkonversikannya kepada zakat perak. Kalau memang harta kita yang kita miliki, rumah enggak, mobil enggak. Jadi kalaupun punya mobil itu enggak masuk zakat. Ya, jadi enggak itu meskipun 10 itu enggak dizakati. Serius, makanya itu meskipun 10 itu enggak dizakati, tapi yang masuk uang. Mobilnya Lambo. Enggak dizakati mau Lambo ini. Lihat Islam itu sebenarnya ringan sekali. Itu enggak Kalau dizakati. mobilnya dipakai usaha gitu kan Sama mobil yang dipakai usaha. ya, tapi hasilnya mungkin ya. Nah, Misalnya kalau disewakan, hasil, nah kecuali kalau mobilnya disewakan, keren gitu kan. beda. Karena itu nanti masuknya zakat perdagangan dari dagang. Jadi dianggap dagang usaha. Ya, tapi kalau milik pribadi itu nggak dimasuk zakat. Jadi uang saja. Ya. Tanah ada nggak zakat tanah? Meskipun tanahnya 2 hektar ada nggak zakat tanah? Nggak ada. Itu PBB. Makanya kalau mau dia beli tanah itu nggak akan ada zakat ya. Yang ada zakatnya itu adalah tadi harta emas, perak, ya termasuk lah itu nanti. Ya insyaallah nanti satu-satu ya lebih rinci.